Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku seluruh Nusantara dimanapun berada, semoga sehat selalu dan bahagia. Ada berita mengejutkan juga sekaligus gawat untuk klan Baklawi, yang mana dalam hari ulang tahun yang pertama PWLSI, di situ beliau Gus Abbas Buntet dalam tausiahnya mengatakan bahwa Gus Abbas Buntet dengan Kiai Madudin Laskar Sabilillah diundang secara khusus oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Gawat tentu saja, membuat dagdikduk klan Baklawi yang selama ini selalu sepertinya itu bebas dari hukuman kalau mereka ini yang provokator, kemudian mengompori orang-orang kita supaya dalam tanda kutip sedikit banyak membenci pemerintah. Sekarang ini pergerakan dari Laskar Sabilillah juga yang menjamur di mana-mana, sampai beliau Gus Abbas Buntet merasa kewalahan untuk deklarasi menghadiri satu demi satu. Ini saking banyaknya anak-anak Nusantara sekarang ini sudah bangkit melawan dari doktrin-doktrin Baklawi yang menyesatkan. Untuk sedikit sebelum video ini kita putar, ada kabar bahwa nisan dari Mbah Sunan ini dicuri orang. Pencurinya siapa? Ya diduga, sebenarnya kita sudah bisa menduga siapakah yang ada di balik itu. Tapi itu beritanya sudah ada di channel-channel yang lain. Sekarang Gus Abbas Buntet dengan yakin, dengan tegas nih, dalam hari ulang tahun pertama PWLSI mengatakan bukan hanya Pak Presiden Prabowo Subianto saja yang mengundang, tapi ada 9 kementerian yang siap mendengarkan atau kemungkinan besar siap membackup PWLSI Laskar Sabilillah Wali Songo yang diketuai oleh beliau Gus Abbas Buntet dari Cirebon. Keren dan membuat dagdikduk Baklawi. Tentu saja ada warning gawat untuk pertemuan yang akan datang ini. Inilah videonya. Tahu semua. Insya Allah sekarang Laskar Sabilillah sudah ditunggu oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita adakan deklarasi dukungan kepada Presiden, ya, bukan kepada partai, bukan kepada politik. Siapapun yang jadi presiden itu presiden kita. Itu prinsipnya Laskar. Siapapun presiden kita tidak boleh dicaci maki. Boleh dikritik, jangan dicaci maki. Boleh dikasih masukan, tapi jangan dijatuhkan harga dirinya. Ini cara menunjukkan hidup berbangsa dan bernegara. Kenapa? Karena presiden itu ketika sosok menjadi presiden itu sudah tidak bicara personality, tapi ini adalah lambang kedaulatan, ya, menyakiti presiden. Sebabnya Laskar Sabilillah ini tidak boleh takut. Kalau seumpama masih ada takut-takut, tidak usah jadi laskar lagi. Saudara-saudara sekalian, ini sudah berangkat kemana-mana. Ada beberapa kemarin juga sempat diganggu oleh oknum-oknum yang diduga itu adalah FPI, tetapi ternyata dipukul mundur oleh Laskar, semuanya kabur. Saya bilang hebat di Lampung, Laskar luar biasa. Kemarin di Bekasi juga alhamdulillah tidak ada yang berani. Sekarang Laskar sudah muncul sebagai kekuatan baru di Indonesia. Makanya dari para militer insya Allah sudah mulai beli Laskar Sabilillah. Kemudian juga dari para menteri dan para presiden sudah melirik Laskar Sabilillah. Dari kepolisian juga sudah melirik. Kalian ini untuk tahun-tahun ini, kalian PWI dan Laskar Sabilillah adalah organisasi satu-satunya yang
paling mendapatkan perhatian dari segala hal. Paling update, paling terkenal, paling masyhur, paling bikin heboh. Kita tahu hebohnya heboh apa ya? Saya nggak tahu. Katanya Gus, katanya Koplas, kalau katanya itu bikin heboh, heboh apa? Jadi apa nggak ada Laskar Sabila itu nggak pernah ngajak berantem. Tapi kalau diajak berantem mau nggak, saya tekankan jangan sampai kalah. Kalau mau kalah mau sama Laskar. Jadi yang namanya Laskar itu syaratnya wani betul. Nek orang wani betul tak bisa melakukan Laskar. Kenapa? Karena kita ini menghadapi satu orang-orang yang diciptakan oleh sebuah klan di mana orang itu sangat fanatik dan sangat keras dan sangat kejam, sangat jahat, punya agenda sistematis yang kita semua sudah dibongkar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita. Maka dari itu kita harus kuat. Menghadapi ada FPI, ada HTI, ini kita harus kuat. Karena mereka semua dari HTI dan FPI maksudnya itu mencoba-coba untuk merubah Indonesia, sosial masyarakat Indonesia dari tatanan yang sudah diatur oleh leluhur politik, sudah diatur oleh leluhur kita. Ini sudah mulai coba-coba untuk diajak. Maka sekalian ternyata alhamdulillah kita lagi saya kemarin waktu di Bekasi di rumahnya Abbas itu beliau juga termasuk kesepuan daripada RI Laskar Sabila Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Itu saya bertemu dengan beberapa orang dan itu saya terus komunikasi dengan dari sekarang. Ternyata alhamdulillah. Jadi Laskar Sabila dan PBI ini adalah satu gerakan yang paling ditakuti oleh semua orang. Yang jadi aja itu termasuk ditakuti oleh PBN. Saya kadang-kadang nggak paham. Yang benar sampai kalau ngomong jangan sembarangan. Saya bilang, itu masuk PBN juga. Saya bilang, awas jangan diapa dulu. Itu karena sama-sama keluarga kita. Betul. Cuma kan saya jadi bertanya, ini ada masalah apa? Kita tidak pernah punya masalah dengan PBNU, ya kan? Yang ada PBNU yang jalan terus kita kan semua diem banget. Yang namanya sakti kalau dipukul ya diem aja. Cuma mungkin PBNU-nya bingung, Laskar dipukulin ya diem aja. Punya ilmu apa? Jadi saudara-saudara kalian, alhamdulillah perkembangannya sangat luar biasa dan di dalam perjalanan nanti mungkin setelah deklarasi ini nanti akan ada agenda ketemu dengan Bapak Presiden. Kemudian juga ada 9 kementerian yang siap untuk membantu Laskar Sabila. Mudah-mudahan semua jadi rupanya ada beberapa jabatan yang diberikan kepada organisasi-organisasi besar. Buktinya kemudian ketika kehadiran dari Laskar Sabila cukup untuk membuat mereka deg-degan. Karena apa? Ya karena Laskar Sabila tidak pernah mengusulkan tumbang. Yang penting makam palsu bongkar. Repot-repotnya apa? Bikin takut sama Allahnya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, itulah salah satu kedikjayaan Laskar Sabila dan PBI ini. Ternyata saya begitu saya dapat informasi dari keluarga yang dari beberapa pihak, termasuk dari instansi pemerintah, dari istana negara, dari militer, kepolisian, ternyata subhanallah bagi mereka PBI dan Laskar Sabila ini adalah momok yang sangat menakutkan. Sekarang saya tanya, menakutkan apa lagi? Kalau kita nggak punya duit juga nggak punya. Kalau kita juga mau ngadain harta juga perlu. Masa bukannya dikirim dari Kuningan? Tidak satu Kuningan. Tapi justru kenapa? Mereka takut kepada keikhlasan kita. Karena ikhlas itu dari nurani, dari perjuangan kita adalah perjuangan nurani rakyat. Ini yang mereka takutkan. Kalau sudah perjuangan nurani rakyat, di masa yang akan datang,
Laskar Sabila akan apresiasi seluruh rakyat Indonesia yang memiliki hati. Jadi yang tidak dukung PBI dan Laskar Sabila di rakyat Indonesia yang tidak memiliki hubungan. Makanya timbul dari orang, semuanya timbul dari orang. Saudara-saudaranya, kita cara pembuatan kaos secara serentak mereka semua itu berbondong-bondong. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masuk seolah-olah ke agama Allah itu sangat berbondong-bondong masuk Laskar, masuk ke PBI. Sampai saya sendiri sangat kewalahan menghadapi pelantikan. Makanya saya segera melantik Jawa Barat di Jawa Tengah, kemudian di provinsi termasuk kemudian yang ada di Jawa Barat, yang ada di Lampung, yang ada di Jawa Timur. Maksudnya apa? Supaya bagi-bagi. Kalau seandainya semua pelantikan itu harus saya buat bisa lagi jangan.